Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah, kurang meriah. Shalom. Ya, semangat betul. Kita mulai bulan yang Juli, bulan yang ke-7. Itu artinya sebentar lagi kita masuk ke tahun yang bulan yang terakhir, Natal lagi Bapak Ibu. Nah, saya rindu pagi hari ini menyampaikan begini Bapak Ibu. Gereja yang sehat itu adalah gereja yang mau mengajarkan tentang suffering. Saya ulangi, gereja yang sehat adalah gereja yang mau mengajarkan tentang namanya penderitaan. Nah, dalam berita-berita khotbahnya sekalipun, Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Mungkin tolong tampilkan supaya cepat juga bisa membaca. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Kitab Yohanes 16 ayat yang ke-33. Ini Tuhan berkata begini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita apa? Apa? Rasa apa? Penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Saudara, kalau berkaca dari firman Tuhan ini, maka nature-nya orang percaya itu juga namanya penderitaan. Makanya saya beritahu bahwa gereja yang sehat, gereja yang mau memberitakan tentang topik namanya penderitaan, suffering. Nah, banyak hari-hari ini yang kita terjebak dengan sebuah tema khotbah atau mungkin ajaran firman Tuhan yang berkata ikut Tuhan pasti diberkati. Saya yakin kita diberkati. Tapi gereja yang sehat juga berani berkata tentang penderitaan pada setiap kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa dalam dunia ini kamu menderita yang namanya penganiayaan. Amin. Sebab itu mari, berarti itu artinya selama kita masih menumpang dalam dunia yang sementara ini, kemah dunia sementara ini, maka kita dihadapkan dengan penderitaan. Nah, alangkah naifnya kalau kita tidak pernah diajar untuk mempersiapkan diri untuk menderita. Makanya kalau kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat yang pertama, 1 Petrus 4 ayat yang pertama, itu Petrus berkata begini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan apa? Pikiran yang demikian. Alangkah kita ini alangkah susahnya. Selamat pagi Pak Guntur. Ini jemaat kita yang jauh merantau di Palangkaraya pagi hari bersama dengan kita. Haleluya. Jadi Petrus berkata begini, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan apa? Pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, artinya Bapak Petrus mengingatkan para setiap orang-orang percaya hari ini supaya kita juga berpikir bahwa kalau ada penderitaan dalam dunia itu nature kita, kewajaran kita. Karena dunia tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi saya percaya kita menderita dengan bersama dengan Dia. Langit dan bumi baru tersediakan buat kita semuanya. Amin. Nah, pagi hari ini gereja yang sehat harus gereja yang berani pindahkan hati jemaatnya dari bumi ini ke sana, surga. Berani pindah ke sana. Nah, kadang-kadang kita terikat dengan dunia ini, hati kita di dunia ini. Wah, lihat kemegahan dunia, kemewahan dunia, senang. Dulu orang udik, sekarang orang kota, senang, gak mau lagi ke udik. Kenapa? Karena terpikat. Tapi orang-orang yang percaya harus berani pindahkan hati kita dari dunia ini ke surga sana. Amin. Maka kalau nyanyi pagi, mari kita nyanyi bersama-sama. Saya mau pulang kemana? Ke surga. Saya mau pulang ke Yesus, di mana susah tak ada lagi. Saya mau pulang ke Yesus.
hal yang menakutkan. Amin. Paulus berkata, aku berlari-lari sana, meninggalkan di belakang dia. Apa saja kebanggaan dia ditinggalkan seperti sampah, berlari-lari untuk memperoleh Kristus. Saudara, kalau kita berani seperti itu, kita dia orang rasanya kuat. Amin. Kenapa kita sedikit tidak punya duit, kantong kosong, nggak gereja, nggak apa, tadi apa, harmoni nasib. Kenapa? Karena kita di orang-orang yang hanya didorong, diberikan stimulasi dalam otak kita, ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan sukses. Nah, kita percaya sukses nanti yang sesungguhnya sana. Amin. Sukses yang true, yang sesungguhnya sana. Di dunia ini, kata Tuhan Yesus ketika dia berdoa, murid-muridnya minta Tuhan ajar kita berdoa seperti murid-murid dia sendiri ajar doa. Iya, dia ajar doa. Tapi ketika dalam doa Bapa kami itu hanya satu perkara yang dia singgung tentang kebutuhan dunia ini. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Orang yang sudah pindah hati dari dunia ke surga sana, dalam dunia ini dia punya gairah secukupnya. Amin. Gak usah wah. Kalau hari-hari ini sudah kita lihat, kalau di dunia ini mau ganti HP mau apa? R7 Oppo muncul, sebenarnya R8, R9, R10, ya kan? Yang penting bisa buat telepon sudah. Itu gairah secukupnya. Walaupun jadul, sudah secukupnya. Kenapa ini gairah loh? Nah, salah satu bentuk daripada penderitaan hari ini yang saya mau sampaikan buat saudara semuanya adalah yang namanya spiritual warfare. Peperangan rohani itu bentuk penderitaan juga. Nah, kadang-kadang kita nggak siap ini, tanpa sadar dalam lini hidup kita ini kita dihadapkan dalam peperangan rohani. Dalam keluarga ada peperangannya, dalam kerjaan bisnis ada peperangannya, betul? Semuanya peperangan. Tapi kita nggak sadar kenapa? Karena kita lupa. Petrus ajarin supaya kita berpikir demikian dalam penderitaan ini. Nah, penting sekali pagi hari ini kita melihat bahwa musuh kita si iblis itu sedang giat-giatnya. Saya yakin kita ini sedang masuk dalam zaman percepatan. Amin. Percepatan loh. Tiba-tiba ada 10 orang yang dibaptis. Wow, selama ini kita baptis cuma 2, 3, do re mi fa sol, do re mi fa sol. Sama si do kurang lagi teman. Kenapa? Ini percepatan. Tapi jangan lupa iblis juga bercepat kerjanya. Karena waktunya sudah sangat singkat. Nah, kadang-kadang orang percaya nggak mempersiapkan diri untuk ini, sehingga apa ketika ada badai terjadi, diizinkan jadi goncangan, kita di orang-orang yang lemah. Saya bersyukur Ibu Fani adalah orang-orang yang kuat. Amin. Saya percaya anak kasih dalam pangkuan Tuhan. Amin. Itu sukacita. Sebab kematian bagi orang percaya bukan sesuatu hal yang menyedihkan. Yang menyedihkan adalah hidup tanpa tujuan. Amin. Saya percaya hari ini kita nih kalau percaya Tuhan Yesus, kita di orang-orang yang berbahagia. Nah, saya ini pagi hari kita mengerti cara kerja iblis, Bapak Ibu. Karena apa? Kadang-kadang nggak sadar cara kerjanya bagaimana, sehingga kita masuk dalam peperangan rohani kita kalah. Nah, kita baca sama-sama dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Ini kitab yang luar biasa karena konon kitab Ayub ini adalah kitab yang tertua di Perjanjian Lama. Jadi sebelum ada kejadian, keluaran, ini kitab Ayub kitab tertua. Nah, kenapa tertua? Artinya bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam kitab Ayub itu mendahului peristiwa lain. Disebut kitab yang tertua. Nah, Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 kita baca. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga apa? Iblis. Ayat 7, maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati,
dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti membutuhkan engkau di hadapanmu. Saudara, menarik sekali pagi hari. Kalau dalam perangan rohani kita bisa mengamati gerakan musuh kita, strategi lawan kita. Makanya hari-hari ini kalau negara maju itu punya namanya satelit. Saya ini hobi militer. Jadi kalau saya ketemu sama Pak Rudi itu seneng karena bisa ngomong militer. Kalau saya ada waktu itu pasti militer Indonesia. Apa yang dibeli? Tapi sayangnya militer Indonesia ini tertutup ya Pak. Tapi 2019 nanti Indonesia akan punya satelit militer sendiri. Nah, konon begini, di dunia ini ada satu satelit miliknya Amerika Serikat yang paling canggih di dunia. Kenapa? Karena ketika di atas orbit dia bisa memantau gerakan musuh-musuh Amerika itu. Sampai di ruangan tertutup pun dia bisa tembus. Bahkan ketika saya baca sampai 10 cm dari tanah bisa kelihatan jelas. Tokohnya Al-Qaeda Osama bin Laden itu mati karena pengamatan satelit. Baru saja dia keluar dari persembunyiannya, baru menemukan batang hidungnya. Amerika tahu itu digerebek serbu tembak mati. Karena itu canggihnya. Nah, pagi hari ini kita bisa bersyukur, kalau kita bisa mengamati gerakan dan strategi iblis. Coba lihat dalam kitab Ayub ini, khususnya ayat ke-7 saya baca begini. Saya ulangi. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Ya kan? Lalu jawab iblis apa? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Iblis itu kerjanya tidak pernah berhenti untuk mengamat-amati. Saya ulangi, iblis tidak pernah berhenti untuk mengamat-amati. Kalau bahasa kerennya mengobservasi kehidupan orang-orang yang khususnya orang percaya. Dia terus, Tuhan, dari mana engkau? Dari perjalanan mengelilingi bumi. Apa gak kerjaan apa? Apa jadi Thor? Betul enggak? Karena iblis ini sedang mengamat-amati. No, ini kerjanya iblis. Makanya kalau kita coba diganti ya 1 Petrus 5 ayat yang 8, saya baru nyambung begini Pak. Kenapa Petrus berkata begini? 1 Petrus 5, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya kerjanya iblis itu mengobservasi kita semua. Begitu kita lemah, digarap oleh dia. Makanya kita harus punya kekuatan iman. Amin. Kita harus terkuat. Kita harus kobarkan iman. Kalau itu digarap sama iblis. Kenapa? Karena kerja itu observasi. Iblis bukan pribadi yang maha tahu. Amin. Dia nggak bisa baca pikiran kita. Ini kebenaran. Jadi jangan pikir iblis itu bisa baca. Hanya Tuhan yang bisa baca pikiran kita. Hanya Tuhan yang pribadi maha tahu. Amin. Iblis nggak tahu. Tapi dari mana iblis tahu banyak tentang kita? Karena iblis itu mengobservasi kita. Seperti singa ya, mengelilingi kita. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa ya. Oh no. Jika ada orang benar dikelilingi itu, dicari lemahnya di mana lagi? Saudara, kita lihat tokoh Ahok itu mencari lemahnya di mana? Lalu Daniel itu sadar Amerika dicari di mana lemahnya, tapi mereka nggak dapat lemahnya. Kitab Daniel berkata mereka cari dari lini ke depan Daniel, nggak ada lemahnya. Cuma satu lemahnya dalam hal ibadahnya. Makanya jalan masuk iblis itu serang Daniel sampai masuk ke gua singa. Kerjanya iblis itu apa? Observasi, bukan meneliti. Dia observasi. Dia seorang observasi yang handal. Makanya pagi hari ini mari kita belajar bahwa dia tidak bisa baca pikiran kita, tapi dia gerak-geriknya melihat kelakuan kita. Amin. Akhirnya sadar kalau kita biarkan diri kita nih lemah, digarap oleh iblis. Makanya seorang orang-orang yang suka ngomel hari ini belajar berhenti ngomel. Karena apa? Itu jalan masuk iblis. Orang pertama ngomel, Bapak Ibu. Ngomel, waduh,
enak, makan udah enak, ya kan, hidup udah enak, make your jen lagi hari ini, gitu kan. Kemudian apa? Nyalain temennya, atau dasar suami dasar kerja. Nah itu kan, mulai nyalain orang lain. Pertama ngeluh, nyalain orang lain. Terakhir ya Pak, ngutuki Tuhan. Memang Tuhan tidak becus. Makanya pagi hari ini yang suka ngomel, belajar berhenti rem. Saya sama Pak Era Susabdono, dosen saya, itu kalau dia ajarkan politik kan, dia ngomong gini, kalau khotbah ingat ya, rem. Apa? Di rem. Lek ngomong, kalau saya banyak teman-teman saya dari Sumatera Utara, ini temannya Pak Pangeran, semua negara Pak Pangeran, itu kalau ngomong kan itu jago ngomong, lahir juga jago ngomong kata-kata cuma. Cuma saya cuma ini rem, iya rem. Kalau hari ini suka ngomel, kita rem, karena itu jalan masuk iblis. Amin. Nah, coba kita lihat dalam satu ayat yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Ini kayak proklamasi ya. Dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang yang arif. Kenapa Paulus minta kita diperhatikan hidup ini? Karena iblis senantiasa mencari titik lemah kita. Di mana kelemahan kita, dia garap. Amin. Orang yang lemah dengan duit, sukaannya duit, hidupnya hanya menginginkan harta, itulah bagian yang akan digarap oleh iblis. Orang yang sukanya perempuan, wanita, itu yang digarap. Pertama kali kasih orang rambut begini, dia bisa kayak Yesus, dikasih 20 orang iblis yang sama. Yesus ganti, ya Yesus, begitu loh. Pertama Yesus, tapi 20 orang yang sama. Mau kemana Yesus? Gitu. Itu garap, itu hal yang digarap oleh iblis. Bagian terlemah. Saya tahu, mari kita kaca hidup kita. Bagian terlemah kita masing-masing beda-beda. Amin. Saya kenal teman saya Pak Roni Daud Sipiam, itu lemah di mata. Jadi kalau lihat orang-orang yang pakai rok, apa itu yang mini, you can see katanya Pak, begini, Yesus gitu. Emang harus tolak Bapak Ibu. Tolak tengking gitu maksudnya. Bukan begini, Yesus, gimana Yesus? Makanya gereja jangan, yang perempuan jangan menggoda, amin. Pendeta juga manusia loh. Nanti Pak Pangeran gitu, Yesus. Lupa Yesusnya Yesusnya, repot. Saudara, seorang hamba Tuhan di Amerika namanya Jim Baker. Itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa pakai Tuhan. Waktu dia khotbah, dia pelayanan, itu hampir seluruh Amerika itu revival, kebangkitannya luar biasa. Bertobat lahir baru karena pelayan Jim Baker. Tapi kelemahan Jim Baker dalam hal wanita. Pada akhirnya dia masuk penjara karena dia berselingkuh dengan sekretaris. Tragis. Iblis observasi di mana kelemahan kita. Pagi hari makanya Paulus ngomong sadarlah, kamu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Amin. Kadang-kadang kita suka memperhatikan kehidupan orang lain masalahnya. Itu orang itu begini. Tapi kita memperhatikan dengan seksama kehidupanmu. Amin. Tapi kalau bicara tentang pelayan Tuhan, udah Bruce Pak, juga kok udah Bruce. Ngomong doang NATO Pak, no action talk only. Kalau ngomongin orang tuh bisa dari pagi sampai malam loh. Titik-titik, wah cari kesalahannya. Yesus ngomong begini, perhatikan dan sesama kamu itu. Karena pagi hari ini, cara kerja Yesus bersama observasi di mati lemah kita, itu yang digarap oleh iblis. Amin. Mari pagi hari ini kita menjadi orang pribadi yang kuat. Amin. Saya mau cinta Yesus selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selama
Yesus. Amin. Nah di gereja ini tiap hari Selasa ada Kingdom Training, dilayani oleh Bapak Yudis dan Bapak Pangeran. Ini orang dokter Bapak, teologian. Oh saya kan profesor dokter komputer bocor. Tapi mereka ini orang-orang yang belajar sungguh-sungguh. Lah jangan kita nih malas. Lah di mana teknologi itu iblis garap. Orang yang malas, iblis ini terus malas. Lihat apa? Fatmagul. Tiga ciri orang berbeda. Bangsa itu punya budaya sendiri, ya kan? Kalau orang Amerika, orang Jepang, orang Indonesia itu bedanya jauh. Orang Amerika, ini saya pernah ngomong, saya pernah sampaikan, yang belum tahu. Orang Amerika itu sukanya baca, apa? Baca. Jadi kalau dia duduk begini, tusit, turit, duduk, baca. Makanya pinter-pinter. Duduk, baca. Kalau orang Jepang itu suka kerja, makanya kalau kerja Jepang itu nggak bisa ada apa kata santai. Saudara Israel itu kerja Jepang, itu jam 7 masuk, jam 1 selesai, 1 jam dia istirahat, jam 2 masuk sampai jam 8 malam lagi. Hobi kerja. Makanya orang Jepang itu tusit duduk, to work, ya kan? Duduk langsung kerja. Kalau Indonesia beda, tusit turu. Indonesia loh. Makanya kelemahan kita, lemahmu yang iblis bisa pakai. Kingdom training. Kata kau ya Pak, gerimis, aku sakit, itu tidak lemah. Makanya kalau kita mau berjuang ke sana, pindahin hati ke sana, sangkal dirimu pagi hari ini. Amin. Pindahin hati ke sana mau santai-santai, tidak bisa. Hati ini perutnya dunia ini, dipengaruhi dunia ini sudah puluhan tahun selama kita hidup ini. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kok dari hati susah. Karena 60 tahun ini bercengkrama dengan dunia. Nah, Henok itu tokoh yang luar biasa. Dia hidup 360 tahun, tapi Alkitab ini 60 tahun dia di dalam dunia, tapi 300 tahun dia bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Makanya perguruan waktu yang ada di waktu singkat. Kingdom training itu, wah, ini gereja ini dapat berkat besar. Saya pikir bukan berkatnya, ya jangan pikir berkatnya harta, enggak. Firman kebenaran itu harta yang terpendam sekali, itu berkat. Amin. Nah kalau pagi hari ini kita buka making training, mari kita belajar, jangan yang pelan-pelan terus yang datang. Jemaat udah datang, bis agak malas bis. Kenapa? Ini hari yang terakhir. Di mana titik lemah Anda itu iblis kerjakan. Orang suka nonton TV, tidak bisa lepas dari TV, ya kan? Mau ke gereja, loh Fatmagul ganti jam berapa? Jam 9 pagi. Waduh, gereja nggak ya? Gereja nggak? Serinya belum habis loh. Orang yang suka drama Korea itu getu Bapak Ibu. Lee Min Ho, Pak Shin Ye, Pak Jisoo, bukan artis itu belum artis. Ini artis bro. Ini artis Lee Min Ho, Pak Jisoo, siapa lagi? Sora apa? Kang Sora, lo tahu kan saya? Ini tahu. Tapi sekarang saya pikir itu yang lama. Kok dilihat terus loh? Kok tiap hari nambah Bapak Ibu episodenya? Di pertama cuma 10 episode, 10 dikit. Betul, ditambah lagi. Ada 5 lagi, dinonton lagi. Setelah nonton lagi selesai, waktu selesai. Karena kesencem dengan bintang filmnya. Cari mana ya yang Pak Jisoo ya? Pak Jisoo lagi. Waduh, lupa nama-namanya. Pak Shin Ye gitu loh saya. Itu mana ya? Cari lagi loh. Di mana titik lemah kita iblis bekerja? Yang pertama, cara iblis itu observasi. Amin. Sadarlah lawan iblis seperti singa yang mau mengelilingi. Di mana titik lemah kita? Di situ terjadi dia. Yang kedua, ayat 9. Ayat pertama ayat 9 saya bacakan ini. Ayat pertama ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa ayat takut akan Allah? Nah, dalam terjemahan yang lain
disebut ini, apakah Ayub itu takut akan Allah tanpa minta imbalan apa-apa? Itu terjemahan lainnya. Apakah Ayub itu takut akan Tuhan kalau dia tidak minta apa-apa? Ada motivasi lain. Yang kedua, Bapak Ibu, cara kerja iblis. Hasil observasi setan itu berbunyi begini. Kalau orang itu takut akan Tuhan, orang itu beribadah kepadanya, mesti ada motif pribadi di dalamnya, atau ada agenda yang tersembunyi di dalamnya. Nah, saat ini kan kita lihat banyak pelajaran firman Tuhan yang nggak bertanggung jawab, kan? Banyak yang mengarahkan kita pada motivasi pribadi. Ayo, kamu ikut Tuhan setia, naik hari naik Expas, pas-pasan, besok naik Mercy, saat naik Mercy, besok naik BMW lebih tinggi lagi, yang kelas apa yang mata kucing itu, kemudian kalau naik Jaguar, loh, semua kan nama-nama hewan, kok ini Jaguar, kuda, hijau, ya kan? Nanti Indonesia bikin rusak. Nah, observasinya saya tahu kalau ada orang takut akan Tuhan, itu mesti ada agenda tersembunyi. Pasti. Apakah Ayub takut akan Tuhan tanpa minta imbalan apa-apa? Para Tuhan, ya udah, kerjakan, jangan satu nyawanya. Sudah dihabiskan semuanya yang dipunyai. Tapi apa Ayub ya? Enggak. Saudara, setan itu paling tidak bisa melihat orang-orang yang murni hatinya. Amin. Ada orang yang murni ke gereja, beribadah, orang yang murni itu setan tidak bisa lihat, tidak tembus. Tapi setan kan lihat begini, Pak Pangeran ini ke Dallas ngapain ya? Apa ya? Maksudnya apa ya? Ini Pak Yudis ini maksudnya apa ya? Itu setan lihat. Tapi kalau kita murni hatinya, setan tidak bisa tahu dari mana. Buktinya dia nggak tahu tentang Ayub. Dia marah-marah apa? Apakah Ayub akan takut akan Tuhan tanpa minta ibarat apa-apa? Saudara, pagi hari ini ada dua cara untuk uji orang itu punya hati yang lurus atau enggak. Yang pertama gini, ketika ada kesulitan datang, ada masalah, kesulitan itu orang bisa teruji. Apakah orang itu murni atau enggak? Amin. Kalau ikut Tuhan diberkati, haleluya. Belum si 5 tahun belum gini dia ngomong haleluya. Karena apa? Dapat tapi kalau tidak berberkat, haleluya Bu, haleluya. Kenapa ya kan lupa? Yang pertama, kalau uji kita ini murni apa enggak? Ketika penderitaan datang, pakai penderitaan sekali Tuhan izinkan untuk memurnikan kita. Ada ujian apa kali ini? Dia pakai mana? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Tuhan? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah di dalam kekudusannya. Oh, sembah Tuhan, sembah Tuhan, lepaskan kasutmu, sembah. Tahu ini ya? Tahu ya? Ini tahu ya Bu ya? Lagu lama Bu. Kalau belum tahu berarti saya ini orang-orang jadul. Lah, pas saya suka lagu ini. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Tuhan? Hanya orang-orang yang suci hati, yang rindu menyembah Tuhan. Ayo kita sama-sama kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah di dalam kekudusannya. Oh,
berbeda pribadi. Tapi iblis dapat tembus orang-orang yang punya motif hatinya murni buat Tuhan. Itu yang ditakuti oleh iblis. Amin. Makanya pagi hari ketika kita beribadah, cek hati kita. Apa kita punya motif tertentu? Kalau khotbah karena ada si doi, saya ngomongnya hari ini enggak ini haleluya, haleluya, lebih keren karena ada doi, ya kan? Kalau ada Pak Yudis yang datang, saya mengatur kata-kata saya seperti seorang yang intelek. Dengan kata bahasa Inggris, observasi, transfigurasi, dan sebagainya. Jadilah dirimu sendiri loh, ya kan? Jadilah dirimu sendiri. Pak Guntur dokter, kalau saya ketemu dengan dia, saya ngomong, Pak, kita harus mentransfigurasi hidup kita, Pak, supaya diimpartasi, Pak, dan nanti diterasi, Pak. Kenapa kan bahasa begitu? Jadilah orang-orang yang apa adanya dengan Tuhan. Amin. Datang dengan Tuhan dan apa adanya. Itu yang Tuhan suka. Dan iblis bisa tembus orang seperti ini. Amin. Hati kita harus murni. Ngomong gak satunya? Hati kita harus murni deh. Yang bapak suami istri, hati kita harus murni deh. Yang teman-teman, hati kita harus murni bro. Hati kita harus murni sis, gitu kan? Harus murni hatinya. Amin. Kalau orang murni hatinya, pasti ketemu Tuhan. Amin. Tapi orang yang motifnya gak murni, ketemu siapa? Siapa? Iblis ngomong dia ya. Bukan iblis, syaitan. Nah, makanya kalau ke gereja itu murni hatinya. Amin. Nah, yang pertama orang bisa diuji karena kesusahan. Tapi yang kedua, orang bisa diuji murni hatinya atau enggak. Itu seorang presiden Amerika yang takut Tuhan namanya Abraham Lincoln itu berkata begini, kenyataannya banyak orang yang tahan dalam penderitaan. Kalau kita mau tahu watak orang, jangan beri dia kesusahan, tapi beri dia kekuasaan. Nah, ketika mau diangkat jadi diaken, jalannya mentul. Shalom Pak. Karena Pak bikin kekuasaan. Dulu HP jadul kok, telepon gini. Ya, sekarang HP-nya gede. Halo, ya. Pak Shalom, ya Shalom. Ya. Itu kekuasaan buat orang itu berubah Bapak Ibu. Amin. Kalau kita dapat kekuasaan yang lebih tinggi, itu karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini Pak Guntur ini walaupun jabatannya di pemerintahan tinggi, kepala dinas sosial provinsi Kalimantan Tengah, tapi saya lihat beliau dari dulu sebagai sangat rendah hati sekali. Amin. Saya percaya pagi hari ini kalau orang rendah hati, orang murni hatinya, pasti ketemu Tuhan. Yang pertama gini, iblis itu kerjanya observasi, cari titik lemah kita. Yang kedua, iblis itu ngomong begini, kalau orang mesti ke Tuhan, cari Tuhan, pasti ada maunya. Ayo buktikan dengan iblis bahwa kita ini orang-orang yang murni hati. Amin. Yang ketiga, mari kita baca ayat yang berbeda. Markus 14 ayat yang ketiga sampai ke 11, ini ayat terakhir. Saya kita masuk dalam perjamuan kudus. Markus pasal 14 ayat yang ketiga saya baca begini. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kuspa dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang yang lain, untuk apa urusan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memanai perempuan itu. Nah, ini ajaib ayat 6. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu yang perbuatan yang baik padamu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya
tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ayat 10 perhatikan. Lalu ayat ini sambung. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, yang kita baca ini kadang-kadang orang nggak tahu bahwa ini juga bagian dari peperangan rohani. Saya akan sampai ke sini. Nama Betania itu artinya house of poverty atau house of misery. House of misery itu rumah penderitaan. Kalau house of property itu rumah kemiskinan. Nama Betania itu namanya artinya rumah kemiskinan. Kenapa disebut demikian? Karena memang daerah Betania itu daerah orang-orang miskin, orang-orang kumuh, orang-orang kusta. Makanya ayat pertama yang kita baca ini, Tuhan tinggal di rumah Simon si kusta. Nah, nama Betania ini artinya rumah kemiskinan, dan memang daerah miskin. Banyak orang yang tidak mau ke sana. Karena apa? Ya kayak ini sudah. Saatnya Jakarta, terus tiba-tiba sampai Dampit gitu. Siapa mau ke Dampit lagi? Di Jakarta mallnya, di mallnya Ciputra, Cikalen, Central Park, Taman Anggrek, lagi Pak, Senayan, kemudian ada yang baru-baru lagi. Banyak Jakarta, Kalibata juga ada dari Kalibata. Di Dampit satu mall, satu lantai namanya pasar. Siapa yang mau ke sana? Terus dari sana lah. Ini orang Betania, orang-orang yang seperti itu, miskin dan tidak banyak orang yang ke sana. Nah, ketika Tuhan Yesus di rumah Simon si kusta ini, datanglah perempuan, dan di dalam Injil lain dikatakan itu adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus. Dia kemudian pecahkan beli-beli minyak narwastu yang akhirnya mahal harganya, 300 dinar nilainya. Itu sama dengan kalau dijumlah apa dihitung, 1 dinar itu 1 hari upah kerja. Di zaman dulu ketika orang kerja dari pagi sampai malam itu upahnya 1 dinar. Lah, Maria ini termasuk orang-orang yang miskin yang bekerja siang malam 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai setahun. Kemudian dibelikan minyak yang mahal itu. Kemudian datang Yesus, dipecahkan dan disiramkan kepada Yesus, dan baunya semerbak, dan dalam sekejap minyak itu habis. Makanya orang-orang gusar, wes, buat apa pembosan ini? Nah, lihat ini spiritnya, ini rohnya. Betania itu artinya house of poverty, rumah kemiskinan. Ini spirit, ini rohnya Bapak Ibu. Ketika ada orang yang berbuat baik, tabur, dia berbaik, mencurahkan minyak, orang yang gusar, buat apa pembosan ini? Itu spiritnya. Makanya peperangan rohani. Peperangan rohani. Kenapa demikian? Bapak Ibu, mengapa Tuhan bela si Maria? Di sini sebenarnya peperangan rohaninya. Di tengah-tengah tekanan roh kemiskinan, saya ulangi ya, di tengah-tengah tekanan roh kemiskinan diperlukan tindakan yang berkebalikan dengan yang biasanya kemiskinan lakukan. Nah, orang miskin, ayo irit, gitu kan? Rohnya seperti itu kan? Saya pernah punya punya teman di Surabaya, hari ini Surabaya. Namanya apa tuh? Namanya Pak Sudarso. Itu rumahnya kayak istana di Surabaya. Kolam renang, kayak istana pokoknya, gede banget. Waktu saya diklat, saya menjadi pengajarnya beliau karena saya di BPD waktu. Dia mau saya, Pak dari mana Pak? Dari Malang. Malang mana? Ya kota Malang, kota Malang. Oh ya saya pernah di Malang Pak, pernah bisnis di Malang. Tapi dia pindah ke Surabaya, luar biasa. Tuhan berkati. Dia mau gini, paling gak enak gini Bapak Ibu. Iya, saya pernah tinggal di Malang Pak. Tapi mau Malang itu mirip ya Pak. Mirip. Ini spirit tuh Bapak Ibu. Spirit yang harus dipatahkan. Makanya kenapa Tuhan bela orang ini, orang perempuan ini di tengah-tengah tekanan kemiskinan, dia melakukan kebalikan daripada kemiskinan.
orang miskin bisa ngirit toh. Itu pas tahun kerja dicurahkan pure gitu. Dan itu cara kerja itu adalah breakthrough rohani terjadi. Orang apa itu tahu Elia ya, 3 tahun itu kan kekeringan, ya kan? Tapi bakal coret dari pagi sampai petang. Tapi ketika Elia nyiapin korban petang, dia suruh gali di seling korban dan suruh kasih apa? Air sampai penuh. Makanya Bapak ini breakthrough. Kemiskinan mengajak kita untuk berhemat. Kemiskinan mengajak kita untuk apa? Untuk kikir. Kemiskinan juga mengajak kita untuk nggak peduli orang lain. Kemiskinan juga mengajak kita untuk tidak mau memberi. Tapi Maria melakukan sebaliknya. Ini breakthrough. Nah kalau kita dimulai roh terus, saya punya teman, kalau saya sebutkan namanya saya nggak enak karena teman itu berdiri saya juga. Bukan di sini Pak. Dari kecil dia susah. Kalau boleh itu tiap hari ketemu ayam itu cuma seminggu sekali dan kebiasaannya makan nasi goreng matahari. Tahu? Karak boleh. Nasi goreng yang dijemur matahari karak dimakan. Nasi goreng matahari. Bahkan kalau dia beli soto kadang ini, Pak beli ini ibunya mamanya, kamu beli kuahnya, saya beli kuahnya. Saking miskinnya, saking miskin. Hari ini dia dipakai udah mulai bisa ya udah normal lah. Orang tuanya sudah meninggal dan dia mulai bekerja di ya ada berkat Tuhan. Tapi yang paling aneh, karakter kemiskinannya masih melekat. Nah ini yang harus di-breakthrough. Setan ngomong ini, kamu nggak bisa, kamu miskin, kamu nggak punya apa-apa, iya, jangan beri buat Tuhan, jangan peduli orang lain, siap bos. Nah itu, saudara ini loh kemiskinan loh. Betania itu spiritnya miskin. Pada ketika ada Maria mencurahkan minyak itu, mereka gusar, buat apa ini? Kan uangnya bisa untuk orang miskin. Nah, mereka juga miskin Bapak Ibu masalahnya. Jadi setidaknya mereka bicara diri sendiri. Buat apa? Kan dibagi-bagi enak duitnya. Itu maksudnya. Amin? Tangkap ya? Itu maksudnya. Nah, begitu setannya, saudara, begitu setannya dihancurkan. Tadi kan sambung dan Yudas, ya kan? Kenapa ini tiba-tiba nyambung begini? Setannya dihancurkan, setannya langsung masuk ke Yudas. Dan dia saat itu dia keluar dan dia ketemu para imam-imam untuk jual Tuhan Yesus. Kenapa kok Yudas? Sebab Yesus tamak. Dia korupsi uangnya Tuhan Yesus. Dia cintakan uang. Saudara, kalau berbicara tentang kemiskinan itu akan berakibat pada karakter kita. Hidup kita bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan terus, maka engkau akan diajar hemat sampai depan. Kayak saya udah punya rumah, punya mobil, punya mobil masih punya semuanya dilengkapi, tapi spiritnya ini sampai beli susu anaknya itu di rumah ini. Tanggal berapa nih? Kan belum tanggal 1. Anaknya kecil, Bapak Ibu minta susu bendera itu masuk ke Maret. Nggak boleh. Belum tanggalnya. Loh. Ya ampun, saya ngomongin. Kalau anak saya sendiri bersumpah saya ya, anak saya minta apa tak beliin loh. Tapi dia ngomongin, belum waktunya ya. Tanggalnya belum sampai, jamnya belum berdetak. Ya coba 3.500 tidak boleh. Padahal dia mampu loh. Kenapa demikian? Karena spirit kemiskinan itu ada. Amin. Kenapa kita nggak berani beri? Spirit dihancurkan. Bagaimana cara hancurkan? Engkau harus bekerja berkebalikan daripada program yang biarkan menjadi buat. Orang dibajar miskin, dibajar pikir, hemat, hitung-hitungan dengan Tuhan. Mulai enggak setan. Nyah, sekarang aku mau berikan yang baik buat Tuhan. Itu tuh hancurin. Makanya Bapak Ibu, untuk ngalahin roh ini nggak setengking. Enggak. Setannya ditengking bisa, tapi kita harus berbuat
melawan daging kita yang sudah teracuni roh kemiskinan bertahun-tahun kayak Maria. Amin. Nah kalau kita seperti itu, wah gereja ini saya beritahu ya Pak, gereja ini punya visi besar. Di Gunung Kawi pos kita mau mendirikan stasiun radio. Dari mana? Saya percaya pada Maria hari ini selesai. Amin. Ada Maria selesai. Kita gereja ini mau juga bikin sekolah autis, karena memang hari-hari ini banyak orang autis. Karena mungkin ini ya suntikan bayi-bayi itu Pak ya, mungkin ya vaksin palsu lagi maksudnya. Pak bayi-bayi dulu waktu saya lahir katanya mak saya gini, kamu 1 minggu merem mesin. Zaman saya Pak Yusuf sama Pak merem, kasih minum. Oh sekarang bayi-bayi langsung pucat tuh. Bayi-bayi itu begitu tuh. Dan gak kasih minum gratis loh. Ya pagi hari ini kita sedang mengalami karakter ini. Engkau mesti diberkati. Tapi karena karakter miskin, kok gak berani nabur? Kenapa? Yang dipatahkan itu, dipatahkan rohnya, spiritnya. Kemudian daging kita sedih lawan. Nah berani. Kurang loh Pak. Saya tahu kurang. Enggak, dengan Tuhan masih bisa. Amin. Saya terakhir, bagaimana cara Daud mengalahkan Goliat? Ketika Saul pakai ketopang, pasuk pakaiannya Saul, ketopangnya Saul, Daud bisa jalan, kabut. Daud lepas semuanya itu dan dia kalahin Goliat. Nah kalau kita pakai pikiran kita sendiri ngalahin setan, kita gak akan bakal menang. Karena setan udah lama hidup daripada kita. Pengalamannya lebih banyak dia pada kita. Tapi kalau kita gunakan pikiran Kristus hari ini, kita bisa lebih dari seorang pemenang. Amin. Mari saya undang di musim depan. Kita akan pujian bersama-sama dengan saya.